perkenalkan nama saya Kamelia Nadia Randu dengan NIM 2301140032. Saya mahasiswi kelas 3E, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Cendana. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu keterampilan berbahasa Indonesia, yaitu keterampilan menyimak. Yang pertama, pengertian keterampilan menyimak. Jadi, menyimak itu adalah suatu proses mendengarkan secara seksama tentang suatu informasi agar kita dapat memahami dengan baik pesan-pesan yang disampaikan dalam informasi tersebut. Yang kedua itu fungsi menyimak. Jadi, terdapat beberapa fungsi ketika kita menyimak, yaitu yang pertama untuk memperluas wawasan dan pengetahuan kita. Jadi, dengan menyimak, kita dapat mendapatkan banyak informasi serta pengetahuan-pengetahuan baru. Lalu yang kedua itu untuk meningkatkan imajinasi dan kreativitas kita. Jadi dengan menyimak dapat membantu kita untuk meningkatkan imajinasi kita dan kreativitas kita, sehingga kita dapat menuangkan kembali apa yang telah kita simak tersebut, baik itu dengan menulis atau kita menjelaskan kembali pesan-pesan yang disampaikan dari apa yang telah kita simak. Kemudian dengan menyimak juga kita dapat mengumpulkan data-data terkait dengan apa yang kita simak dan apa yang kita inginkan. Misalkan informasi-informasi tersebut berupa berita, jadi kita dapat mengumpulkan data-data berkaitan dengan berita tersebut. Berikut, menyimak juga dapat membantu kita untuk mengkritisi orang lain. Jadi dengan kita menyimak, kita dapat mengkritisi orang lain. Kita dapat melihat kira-kira yang menjadi kekurangan dalam apa yang disampaikan ini seperti apa. Kemudian kita dapat mengkritisi tentang kekurangan atau hal-hal yang belum disampaikan. Selanjutnya, terdapat manfaat menyimak. Ada beberapa manfaat ketika kita menyimak. Yang pertama itu memperkaya kosakata kita. Jadi dengan kita rajin menyimak tentang suatu informasi, maka semakin banyak pula kosakata yang kita miliki. Kemudian kita juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman hidup yang lebih baik. Jadi dengan kita menyimak, kita dapat memperoleh informasi yang dapat menambah pengetahuan kita. Kemudian dengan menyimak juga, kita dapat meningkatkan tingkat berpikir kita, berpikir kritis, dan juga berpikir logis. Dengan menyimak juga, kita dapat memperluas wawasan dan dapat melihat segala sesuatu itu dengan perspektif yang berbeda dan juga yang lebih positif. Yang berikut jenis menyimak. Jadi secara umum menyimak ini dibagi menjadi dua, yaitu menyimak ekstensif dan juga menyimak intensif. Nah, menyimak ekstensif ini adalah menyimak yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, atau kita menyimak hal-hal yang penting-penting saja. Nah, menyimak ekstensif ini dibagi menjadi 3 bagian lagi. Menyimak ekstensif yang pertama itu adalah menyimak sekunder. Jadi menyimak sekunder ini adalah kegiatan menyimak yang kita lakukan berbarengan dengan kegiatan lain. Contohnya adalah ketika kita menulis, kemudian kita sambil mendengarkan lagu. Jadi kita tetap fokus menulis, tetapi kita juga paham dengan lagu yang kita dengarkan tersebut. Lalu yang kedua itu ada menyimak pasif. Nah, menyimak pasif ini juga hampir sama dengan menyimak sekunder, yaitu kita menyimak sambil melakukan aktivitas lain. Nah, bedanya adalah ketika menyimak pasif ini, ketika hal lain ini yang kita dengarkan ini lebih menarik, maka perhatian kita beralih. Misalkan ketika kita menulis, kemudian kita sambil mendengarkan musik. Misalkan refnya dari lagu tersebut membuat kita beralih perhatian ke lagu tersebut. Kemudian setelah ref yang kita tahu ini sudah selesai, baru kita kembali lagi lanjut untuk menulis. Nah, yang ketiga itu menyimak estetis. Menyimak estetis ini artinya adalah kita menyimak
seakan-akan kita merasakan atau kita mengalami apa yang kita simak. Misalkan kita menyimak suatu pementasan drama, jadi kita itu merasakan apa yang diperankan oleh si pemeran drama ini. Yang kedua itu menyimak intensif. Nah, menyimak intensif ini merupakan kegiatan menyimak yang masih membutuhkan arahan atau kontrol dari orang lain. Dibagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu yang pertama itu menyimak kritis, yang kedua itu menyimak konsentratif, dan yang ketiga itu menyimak kreatif. Nah, menyimak kritis ini artinya adalah kita menyimak sambil kita melihat kira-kira atau kita membentuk suatu prasangka sambil kita mencari suatu kebenaran atau kesimpulan dari apa yang kita simak. Yang kedua itu adalah menyimak konsentratif. Menyimak konsentratif ini adalah menyimak sambil kita menelaah setiap materi yang kita dengarkan. Misalkan ketika kita mendengarkan presentasi, sambil kita melihat kembali kira-kira kebingungan kita itu apa, dan kita bisa membuat suatu pertanyaan. Lalu yang ketiga itu menyimak kreatif. Nah, menyimak kreatif ini adalah jenis menyimak yang dapat menghasilkan atau meningkatkan tingkat imajinatif atau kreatif kita, sehingga kita bisa menuangkan kembali ke dalam sebuah tulisan. Berikut adalah kendala dalam proses menyimak. Jadi terdapat beberapa kendala dalam proses kita menyimak, yaitu yang pertama itu adalah kita tuh kurang fokus dengan apa yang kita simak, sehingga apa yang kita simak ini materinya tidak kita pahami. Kemudian bahasa yang digunakan juga terlalu sulit, dan juga gangguan kesehatan atau ketika kita merasa sakit. Selanjutnya adalah strategi yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan menyimak. Jadi, untuk meningkatkan keterampilan menyimak ini, sebaiknya menggunakan media audiovisual. Audiovisual ini yang di dalamnya meliputi gambar, kemudian suara-suara, dan juga video animatif atau interaktif yang dapat meningkatkan semangat atau fokus seseorang itu dalam menyimak. Sekian saja materi yang dapat saya jelaskan, semoga bisa dipahami dan juga dapat bermanfaat untuk teman-teman.